Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norma Faza Sabrina dari perwakilan kelas C dengan NIM 25010110234. Saya di sini akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya Sejarah Peradaban Islam yang berjudul Perang Salib dan Implementasi Barat Terhadap Dunia Islam. Langsung saja latar belakang. Jadi, Perang Salib itu merupakan konflik antara dunia Islam dan dunia Barat yang berlangsung pada tahun 11 Hijriah, pada tahun abad ke-11 hingga abad ke-13. Awalnya, konflik ini dipicu oleh perebutan wilayah Yerusalem, tetapi kemudian berkembang menjadi persaingan politik, ekonomi, dan kekuasaan. Perang Salib merupakan dampak besar terhadap hubungan antara Barat dan Islam, baik di bidang sosial, budaya, maupun politik. Interaksi selama Perang Salib membawa pengaruh penting bagi kedua peradaban. Dunia Barat memperoleh banyak ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, seperti dalam bidang kedokteran, matematika, dan filsafat. Namun, konflik yang berkepanjangan juga menimbulkan ketegangan dan stereotip antara Barat dan Islam. Setelah Perang Salib, pengaruh Barat terhadap dunia Islam semakin berkembang melalui kolonialisme, pendidikan, budaya, ekonomi, dan sistem pemerintahan. Pengaruh tersebut memberikan dampak positif maupun negatif bagi masyarakat Islam hingga era modern. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana latar belakang dan proses terjadinya perang salib terhadap dunia Islam. Yang kedua, apa saja dampak yang ditimbulkan oleh perang salib terhadap perkembangan dunia Islam. Yang ketiga, bagaimana bentuk implementasi atau pengaruh Barat terhadap dunia Islam setelah terjadinya perang salib. Latar belakang perang salib. Jadi, latar belakang terjadinya perang salib. Perang salib itu terjadi pada abad ke-11 Hijriah hingga abad ke-13 Hijriah antara bangsa Eropa Kristen dan umat Islam. Faktor utama penyebabnya adalah perebutan kota Yerusalem yang dianggap suci oleh umat Kristen. Faktor politik muncul karena Kekaisaran Bizantium itu merasa terancam oleh kekuatan Islam yang semakin berkembang dan meminta bantuan kepada Paus Urbanus II. Faktor ekonomi juga berpengaruh karena bangsa Eropa ingin menguasai jalur perdagangan di kota Yerusalem dan kekayaan di Timur Tengah. Proses terjadinya Perang Salib. Jadi, Perang Salib itu dimulai setelah seruan Paus Urbanus II di Clermont tahun 1095. Perang Salib itu terjadi selama 3 kali. Yang pertama 3 kali. Yang pertama itu pada tahun 1096 sampai 1099, pasukan salib berhasil menguasai Yerusalem. Kemudian perang salib yang kedua itu terjadi pada tahun 1147 sampai 1149, yang mana pasukan Kristen mengalami kegagalan dan kota Yerusalem itu diambil alih lagi oleh umat Islam. Kemudian perang salib yang ketiga terjadi setelah Salahuddin Al-Ayyubi merebut kembali Yerusalem tahun 1187. Pada akhirnya, kekuatan pasukan salib melemah dan dominasi Islam tetap bertahan di wilayah tersebut. Dampak perang salib terhadap dunia Islam. Jadi, akibat perang salib antara orang Barat dan orang Islam itu menimbulkan beberapa dampak, terutama yang pertama di bidang ekonomi. Jadi perang salib menyebabkan kerusakan kota, penjarahan, dan terganggunya perdagangan sehingga ekonomi umat Islam itu melemah. Kemudian terjadi dampak dalam bidang sosial, yaitu banyaknya korban jiwa, perpindahan penduduk, serta munculnya permusuhan antara umat Islam dan Kristen. Dampak pada bidang politik, beberapa wilayah Islam mengalami kemunduran, tetapi juga melahirkan tokoh besar seperti Salahuddin Al-Ayyubi yang mempersatukan umat Islam. Kemudian dampak dalam bidang ilmu pengetahuan dan budaya, terjadi pertukaran ilmu dan budaya antara Timur dan Barat,
ilmu pengetahuan Islam seperti kedokteran, matematika, dan filsafat mulai berkembang di Eropa. Bentuk implementasi atau pengaruh Barat terhadap dunia Islam setelah terjadinya Perang Salib. Jadi pengaruh Barat terhadap dunia Islam setelah terjadinya Perang Salib itu diantaranya yaitu setelah Perang Salib, hubungan Barat dan Islam itu berkembang dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dunia Islam mulai mengadopsi sistem pendidikan modern, teknologi, serta ilmu pengetahuan dari Barat. Dalam bidang politik, beberapa negara Islam menerapkan sistem pemerintahan dan hukum modern yang dipengaruhi Barat. Pengaruh Barat juga terlihat pada perkembangan ekonomi, perdagangan, gaya hidup, dan budaya masyarakat Islam. Bentuk implementasi pengaruh Barat terhadap dunia Islam. Penggunaan sistem pendidikan modern dan teknologi di sekolah. Jadi, setelah adanya Perang Salib, penggunaan sistem di dunia Islam itu mengikuti gaya Barat, yaitu pendidikannya itu menjadi modern dan menggunakan beberapa alat teknologi di sekolah. Kemudian penerapan demokrasi, konstitusi, dan birokrasi modern dalam pemerintahan, perkembangan industri, perbankan, dan perdagangan internasional, pengaruh budaya Barat dan fashion, media sosial, liburan, dan pola hidup masyarakat. Pengaruh Barat itu membawa dampak positif seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga mempengaruhi nilai budaya dan ajaran Islam yang tidak disikapi dengan bijak. Jadi kesimpulannya, Perang Salib merupakan konflik antara bangsa Eropa Kristen dan umat Islam pada abad ke-11 hingga abad ke-13 yang dipengaruhi oleh faktor agama, politik, dan ekonomi. Perang ini memberikan dampak besar terhadap dunia Islam seperti kerusakan wilayah, melemahnya ekonomi dan politik, serta banyaknya korban jiwa. Namun, Perang Salib itu juga membawa dampak positif, membawa pertukaran ilmu pengetahuan seperti membawa pertukaran ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi antara dunia Islam dan Barat. Setelah Perang Salib berakhir, pengaruh Barat itu semakin terlihat dalam bidang pendidikan, pemerintahan, dan ekonomi, serta budaya di dunia Islam. Oleh karena itu, masyarakat Islam perlu mengambil dampak positif dari modernisasi tanpa meninggalkan nilai-nilai keislamannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.